Selamat pagi, selamat jumpa kembali para katekumen yang terkasih. Hari ini kita bertemu kembali untuk semakin mengenal Yesus yang kita imani dengan mengikuti pelajaran katekumen. Mari kita bersama-sama mengawalinya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah yang Maha Baik, puji syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan yang boleh kami rasakan dan kami alami hingga saat ini. Di tengah pandemi ini, kami akan menguatkan iman kami dengan mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Maka bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu sendiri, sehingga kami mampu memahami dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama tentang 5 perintah gereja. Mungkin di antara kita sudah ada yang mengetahui tentang perintah ini, namun baiklah kita bersama-sama mencoba memahami satu persatu dari 5 perintah gereja tersebut. Mari kita perhatikan tayangan berikut. Dengan melihat gambar-gambar tersebut, kita mungkin bisa menyebutkan 5 dari perintah gereja tersebut. Kalau belum, ya tidak apa-apa. Coba mari kita renungkan, mengapa ada perintah gereja? Kan sudah ada 10 perintah Allah. Untuk apa gereja menetapkan perintah ini? Teman-teman semua, Bapak gereja kita bercita-cita agar siapapun yang menjadi warga gereja tidak menjadi minimalis, namun menjadi lebih dan lebih. Sama seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, yang mengatakan bahwa hendaklah kalian menjadi sempurna, seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Nah, 5 perintah gereja ini adalah kewajiban minimal bagi kita semua warga gereja. Atau dalam bahasa sehari-hari biasanya kita menyebutkan bahwa ini adalah kalau kamu sebagai seorang Katolik, maka setidak-tidaknya 5 hal itu harus kita lakukan. Mari kita baca bersama perintah gereja yang pertama ini. Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Mengapa ada hari yang disamakan dengan hari Minggu? Kalau kita lihat dalam 10 perintah Allah, kita akan lihat perintah Allah yang ketiga, bagaimana bunyinya? Kuduskanlah hari Tuhan. Hari Minggu merupakan hari Tuhan, saat dimana kita menimba kekuatan dari Allah Bapa sendiri. Beberapa minggu yang lalu sudah di-share oleh Mbak Ika tentang kalender liturgi, dan kita bisa lihat bahwa beberapa hari raya bisa jatuh pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ataupun Sabtu. Mari kita bersama-sama melihat beberapa di antaranya. Hari Raya Gereja Katolik merayakan peristiwa penting dalam hidup Yesus, Maria, dan Orang Kudus.
Yang pertama, hari raya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan setiap tanggal 25 Desember dan disebut sebagai Hari Raya Natal. Yang kedua adalah Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah yang dirayakan oleh gereja setiap tanggal 1 Januari. Yang ketiga adalah Hari Raya Penampakan Tuhan atau biasa disebut sebagai Hari Raya Epifani. Yang keempat adalah Hari Raya Santo Yusuf Suami Maria yang dirayakan oleh gereja setiap tanggal 19 Maret. Yang kelima adalah Hari Raya Yesus naik ke surga 40 hari sesudah Paskah. Yang keenam adalah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, Kamis sesudah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Yang ketujuh adalah Hari Raya Santo Petrus dan Paulus yang dirayakan oleh gereja setiap tanggal 29 Juni. Yang kedelapan adalah Hari Raya Maria diangkat ke surga yang kita rayakan setiap tanggal 15 Agustus. Yang kesembilan adalah Hari Raya Semua Orang Kudus dan Orang Kudus gereja disebut sebagai Santo Santa yang kita rayakan setiap tanggal 1 November. Yang ke-10 adalah Hari Raya Maria dikandung tanpa noda yang dirayakan oleh gereja setiap tanggal 8 Desember. Itulah beberapa hari raya yang terjadi di luar hari Minggu, namun kita wajib menghadirinya. Sekarang mari kita baca kanon gereja nomor 1247. Pada hari Minggu dan pada hari raya wajib lain, umat beriman berkewajiban untuk ambil bagian dalam misa. Selain itu, hendaknya mereka tidak melakukan pekerjaan dan urusan-urusan yang merintangi ibadat yang harus dipersembahkan kepada Allah atau merintangi kegembiraan hari Tuhan atau istirahat yang dibutuhkan bagi jiwa dan raga. Perlu saya sampaikan di sini, kanon adalah hukum gereja. Kita punya aturan-aturan gereja yang pasti, yang rutin. Dan kalau teman-teman mau melihat, bisa download kanonik atau kitab hukum kanonik atau disingkat dengan KHK Gereja Katolik. Pertanyaannya sekarang, apakah di luar itu tidak ada lagi perayaan Ekaristi? Ada, bahkan setiap hari ada misa harian. Misa harian memang tidak diwajibkan bagi kita umat biasa, namun jika memungkinkan, khususnya di masa COVID-19 ini, kita bisa mengikutinya kapanpun, bisa pagi, bisa siang, ada yang bahkan sore, dan lintas keuskupan, lintas paroki karena bisa live streaming. Silahkan, ini adalah kesempatan bagi kita untuk menghayati dan mewujudkan iman kita kepada Yesus yang kita cintai. Kita akan membahas perintah yang kedua, yaitu ikutilah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Mengapa kita wajib mengikuti perayaan Ekaristi? Pertama, karena ingin mematuhi perintah Yesus. Yang kedua, perjamuan kudus merupakan pesan terakhir Yesus. Dan yang terakhir, Ekaristi dilakukan bersama seluruh jemaat yang bertujuan supaya jemaat senantiasa
mengingat karya penyelamatan Allah. Maka Ekaristi juga sering disebut sebagai sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Ekaristi sendiri berasal dari kata Yunani yang berarti berterima kasih atau mengucap syukur. Dan Ekaristi merupakan salah satu sakramen Gereja Katolik. Terdapat 3 alasan mengapa umat Katolik merayakan sakramen Ekaristi. Yang pertama, karena ingin mematuhi perintah Yesus, yang kalau kita baca dalam kitab suci, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu, dan seterusnya. Kita percaya bahwa saat Yesus berkata inilah tubuhku dan inilah darahku, maka roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darahnya yang biasa disebut sebagai saat konsekrasi. Mengapa bisa demikian? Karena Yesus memiliki kuasa untuk mengubahnya. Hanya saja bukan secara fisik yang berubah, namun anggur dan roti tersebut berubah menjadi dirinya sendiri yang diberikan pada kita dalam bentuk makanan dan minuman. Karena itulah saat perayaan Ekaristi, imam akan mengulangi perkataan Yesus, dan dengan iman mereka atau kita mempercayai bahwa anggur dan roti merupakan tubuh dan darahnya sendiri. Oleh karena itu, Yesus disalib 1 kali untuk selamanya, maka Ekaristi bertujuan supaya kita mendapat buah-buah penebusan, yaitu keselamatan. Yang kedua, perjamuan kudus merupakan pesan terakhir Yesus. Orang Katolik mempercayai bahwa Kristus hadir dan Dia sendiri yang memimpin saat perayaan Ekaristi. Selain itu, dengan makan tubuh dan darahnya dan dengan kuasa Roh Kudus, kita dipersatukan dengan kemanusiaan sekaligus kealahan Kristus. Dengan dipersatukannya kita dengan Kristus, kita akan mengambil bagian dalam kehidupannya. Dan yang terakhir adalah Ekaristi yang dilakukan bersama seluruh jemaat bertujuan supaya jemaat senantiasa mengingat karya penyelamatan Allah. Ekaristi merupakan perayaan di mana Yesus sebagai tuan rumah. Kita diundang oleh Yesus, dan perayaan tersebut dihadiri oleh jemaat yang bersama-sama berkumpul dan memiliki tujuan mengingat karya penyelamatannya. Jadi, apabila dirayakan sendiri, maka akan berbeda artinya dan bukan lagi disebut Ekaristi. Maka dari itu, walaupun Ekaristi merupakan hubungan antara manusia, Roh Kudus, dan Kristus, namun tetap saja pada mulanya Yesus mengajarkan Ekaristi dalam bentuk persekutuan atau perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi, Ekaristi dapat dipandang sebagai perayaan komunitas gereja. Selanjutnya kita akan membahas tentang perintah gereja yang ketiga, yaitu berpuasa dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. Mari kita lihat tulisan yang ada di slide. Berpuasa, berpantang di masa Prapaskah. Kapan masa Prapaskah dimulai? Pada hari Rabu Abu.
1 minggu sebelum Prapaskah biasanya akan dibacakan surat gembala dari Bapak Uskup masing-masing, Uskup kita Surabaya. Jadi kita berpuasa mulai saat Rabu Abu itu, kita akan diberi tanda di dahi kita dengan abu untuk menyadarkan bahwa manusia berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Kapan kita berpuasa? Yang diwajibkan oleh gereja adalah pada hari Rabu Abu dan pada hari Jumat selama masa Prapaskah. Mengapa kita harus berpuasa dan berpantang? Dan bagaimana cara pantang dan puasa kita? Pantang dan puasa adalah salah satu tindakan mati raga, dan puasa kita berarti banyak berdoa, bermati raga, dan berderma. Ketika kita berpuasa, maka uang atau biaya yang biasanya kita gunakan untuk makan akan kita kumpulkan sebagai persembahan atau sebagai aksi puasa pembangunan yang biasa disebut sebagai APP. Puasa tanpa doa itu berarti cuma diet, tapi puasa tanpa amal kasih itu namanya ngirit. Sedangkan puasa dan pantang kita tujuannya bukan untuk itu, tetapi untuk melakukan amal kasih. Pada masa Prapaskah ini biasanya kita akan diajak untuk mengikuti pendalaman iman, maka diharapkan Anda sekalian ikut kegiatan-kegiatan di lingkungan. Dan pada masa Prapaskah biasanya ada pendalaman aksi puasa pembangunan sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Uskup kita. Maka mohon nanti ketika kita sudah melewati masa pandemi COVID-19 ini, kita senantiasa ikut terlibat di dalam lingkungan. Ya latihan kur, ya doa rosario, atau kegiatan-kegiatan yang lain, mengunjungi saudara yang sakit dan sebagainya. Gereja adalah kita. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya dan dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan gedungnya, tetapi orang-orangnya. Maka sebenarnya gereja yang terkecil adalah keluarga. Gereja kecil yang ada di lingkungan-lingkungan, dan keluarga-keluarga ini akan membentuk lingkungan akan menjadi paroki. Maka hendaknya kita sungguh-sungguh terlibat dalam lingkungan kita. Kita akan melanjutkan ke perintah gereja yang keempat, yaitu mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun. Kita baca di layar, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Bapa Allah, adalah setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekarang pertanyaannya, apa itu dosa? Ya, dosa adalah tindakan menjauhkan diri dari Tuhan dan sesama melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Berarti kita juga melukai gereja, karena gereja adalah persekutuan. Kalau kita berselisih dengan salah satu anggota persekutuan, berarti juga melukai gereja. Nah, jauh dari Tuhan berarti derita, sengsara, terhina, tidak selamat, lapar, dan sebagainya. Kondisi atau situasi demikian menyadarkan manusia dari dosa. Menyadari dosa berarti berani mengakui dosa atau kesalahannya. Yesus sendirilah yang hadir mendengarkan pengakuan kita dan memberi pengampunan bagi kita. Seperti dalam perumpamaan anak hilang yang menyebutkan bahwa dirinya merasa tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Namun, keberanian si anak untuk kembali kepada Bapa mendatangkan pengampunan dari Bapa sendiri. Dan mengakui dosa serta mohon ampun berarti berdamai kembali dengan Bapa dan sesama serta gereja. Mengapa ada kata-kata sekurang-kurangnya sekali dalam setahun? Diharapkan sebelum menyambut tubuh dan darah Kristus pada masa Paskah, kita dalam keadaan yang sudah diampuni, sehingga kita layak menerima tubuh dan darah Kristus. Biasanya gereja melaksanakan pengakuan dosa sebelum Natal dan sebelum Paskah, memberi kesempatan bagi umat agar mengakukan dosanya kepada imam, dan imam adalah wakil Tuhan. Maka ketika kita menyampaikan kepada imam, berarti kita menyampaikannya kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan memberikan pengampunan melalui para imam atau romo. Ini adalah gambaran bagaimana Bapa menyambut si bungsu yang sudah berpakaian compang-camping, tidak bersepatu, tidak berbaju, artinya dalam keadaan yang hina, tetapi disambut dengan penuh kasih, dengan pelukan cinta oleh Bapa sendiri, yang menggambarkan sebagai Allah yang maha baik, dan mengembalikan putranya kepada martabat yang luhur. Perintah yang kelima adalah sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. Menyambut tubuh Tuhan berarti menerima Tuhan masuk dalam diri kita, menguatkan kita, menyegarkan kita, membersihkan kita dari dosa. Jadi, setidaknya saat hari raya Paskah kita menyambutnya dan memberi kekuatan kita sepanjang tahun ke depan. Namun, alangkah baiknya, alangkah indahnya, kita tidak hanya melaksanakan kewajiban ini, tetapi kita melakukan yang lebih dari itu dengan menyambut tubuh Tuhan setiap hari. Jadi, 5 perintah gereja merupakan
Kewajiban minimal anggota gereja Katolik. Siapa gereja itu? Kita yang percaya dan sudah dibaptis. Seharusnya kita melakukan lebih dari itu. Selamat mempersiapkan diri untuk bergabung menjadi warga gereja Katolik. Berkah dalam, dan jangan lupa tugas dikerjakan. Mari kita bersama-sama mengakhiri pertemuan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, puji syukur kami haturkan kepadamu atas penyertaan-Mu selama pelajaran ini. Semoga kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau dan mampu melaksanakan perintah-Mu dalam hidup kami sehari-hari, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Yosef, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.